Oke guys, jadi ini adalah video pertama Darksheet. Ya buat kalian yang nggak tahu, gue adalah owner Darksheet. Beginilah tampang rupanya. Oke, jadi buat kalian yang nggak percaya nih kalau gue owner Darksheet ya, nih bisa ngeliat ya, nggak kelihatan di kamera. Ya pokoknya tuh Darksheet lah ya, udah percaya lah. Oke, jadi gue tadi udah minta ke kalian di SG atau Snapgram atau Story ya, buat minta pengalaman-pengalaman horor buat ceritain ke gua buat konten YouTube ini. Jadi udah ada beberapa kali dari kalian yang ngirimin ke gua. Oke, lumayan ada yang panjang, tapi beberapa gue lihat ada yang make cerita yang udah cerita panjang-panjang tapi nggak ada titik komanya. Gue pusing gitu kan. Ya udahlah. Oke, kita mulai aja. Ya buat kalian, ini adalah video pertama gua. Jadi tolong supaya di subscribe atau di like juga lah ya. Subscribe juga, like juga, subscribe, like ya, bodoh. Oke, jadi pertama gua akan bacain dari yang namanya Rifki 3005. Oke. Jadi dia mau cerita tentang pengalaman dia. Katanya sih ini cerita udah lama banget, mungkin sekitar 2002 atau 2004 lah. Gue juga agak lupa katanya. Gak apa-apa, kita langsung aja baca ya. Jadi dulu ayah masih kerja proyek keluar kota. Nah, tiap pergi itu berdua orang sama temennya. Oke, 2 orang sama temennya. Jadi pernah sekali-kali pengen ikut. Oh, jadi dia pengen ikut serumah. Satu rumahnya itu ada dia, ibu, ayah, sama kakaknya. Jadi berlima sama temannya. Oh, ada temannya, berarti supir kali ya. Udahlah, kebetulan masih daerah Sumatera. Oke. Nah, singkatnya temannya ini baru pertama kali ke provinsi ini dan ayah gue cuma 2 kali. Itu pun tahun 92. Dulu banget, jadi udah banyak yang berubah. Oke. Nah, gara-gara lupa-lupa ingat, inilah jadi jalannya ngeraba. Oh, ngeraba, dia nggak tahu. Nebak lah ya, bisa bilang gitu. Oke. Akhirnya pemukiman ayah gue baru inget lagi jalannya, dan itu kita baru istirahat sholat isya di pemukiman itu. Ternyata yang ayah gue lewatin itu jalan lama, karena ada jalan baru yang lebih cepat akses ke provinsi itu. Wajar mungkin jalannya ada yang baru, jadi jalan yang kita lewatin itu sepi, bener-bener sepi. Bahkan truk-truk ekspedisi gak ada yang lewat. Jadi modal bismillah doang nih, kita lewat jalan ini. Nah, pas masih daerah gunung, gak tahu kenapa mobil ini berat, kayak bawa beban banyak. Padahal isinya cuma kita berlima sama koper doang. BTW mobilnya Daihatsu R Rocky, apaan sih? R bintang CKY. Itu mobil apa ya? Kenapa harus disensor? Oke. Kebetulan yang bawa mobil temannya ayah, jadi dikira mesinnya bermasalah. Tapi itu mobil masih tetap bisa jalan. Akhirnya berhentilah di pinggir tebing dan posisi masih di gunung, dan itu kejadiannya kurang lebih jam 9 sampai 10-an. Oke. Belum terlalu malam lah ya jam segitu. Pas dicek mesin segala macem baik-baik aja. Ban juga bagus semua. Bingung lah kita, nih mobil gak pernahnya rewel dibawa jauh. Oke. Nunggu lama berharap ada yang lewat, tapi nihil apa? Oke. Mungkin ada setengah jaman sama sekali gak ada yang lewat. Kebetulan jalannya ini lurus doang, gak naik turun. Nah, akhirnya dari jauh ada kayak lampu mobil, cuman rada-rada redup. Hati udah senang aja, wah akhirnya mungkin bisa ngerti masalah mobilnya. Tapi anehnya tuh mobil jalannya kayak lama banget, entah berhenti juga gak tahu, soalnya gak deket-deket. Diliatin kayaknya ada yang aneh, bukannya makin deket tuh 2 lampu malah kayak terbang makin tinggi. Wah aneh, anjing, serem cok, malah terbang makin tinggi. Wah aneh nih, gara-gara
Wah aneh nih, gak ada mikir-mikir lagi, langsung masuk mobil, gas aja, bismillah. Waktu itu bener-bener chaos, kacau. Udah pada ketakutan. Kakak udah nangis-nangis dan gue masih polos bego, gak paham apa-apa, cuman ikut doa-doa aja. Akhirnya selamat lah nih, alhamdulillah nyampe ke perbatasan provinsi. Bentar-bentar. Itu mobil maksudnya 2 lampu terbang gitu ya. Horor juga sih kalau gue di situ, walaupun udah berlima ada keluarga gue, tetap aja sih serem juga. Oke, gue lanjut nih ya. Akhirnya selamat lah dia. Nih alhamdulillah nyampe ke perbatasan provinsi itu. Cerita-cerita sama warga sana malah dibilangnya wajar pak, itu yang nunggu gunungnya keganggu. Sering kecelakaan tapi kendaraannya doang yang ada. Orangnya pasti gak pernah ketemu. Anjir nih, gue belum biasa, kamar gue gelap cok, serem anjing. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Gue takut cok. Cita-cita yang bilang menggunakan. Masa, aduh, sering kecelakaan tapi kendaraannya doang yang nggak ada. Orangnya dibawa kemana anjir? Aduh. Makanya dibuat jalan baru. Setelah kejadian ini bapak gue berhenti ikut proyek anjir. Gila. Gara-gara masalah itu bapaknya nggak ikut proyek, nggak kerja lagi kali ya. Oke, next ya. Jadi yang kedua itu dari Miao Husky. Ini teman gua tapi nggak ketemu langsung gitu, bukan teman langsung. Ini teman dari Instagram doang ya. Lumayan panjang katanya. Boleh apa-apa. Ini emang gue pengennya panjang-panjang gini biar waktunya makin lama aja. Oke, gini ya. Jadi nih men, rumah gua maksudnya rumah nenek gua, sampingnya rumah kosong sekitar 5 atau 6 tahunan. Ya gitu deh, lumayan serem. Nah, terus gua kan tidurnya suka malam gitu, begadang sekitar jam 12-an ke atas. Nah, apalagi genteng rumah nenek gua seng gitu berisik. Oh, genteng rumah nenek gua seng gitu, jadi berisik. Oh, setiap di jam 12 ke atas suka berisik tuh. Gue kira kucing berantem. Mitosnya dulu kan samping rumah gua ada pohon mangga, banyak penghuninya gitu. Tebang deh pohon mangga itu, kayaknya marah pada keluar penghuninya. Itu penghuninya sasarannya rumah gua di genteng atau seng gitu, sering berisik kalau malam. Gue juga pernah sekilas kayak ada orang gede tinggi melayang tembus tembok gitu. Horor juga. Nenek gue juga pernah lihat kayak tuyul gitu sering lewat kamar mandi, dikira itu guanya kan di kamar. Dan almarhum tante gue pernah telepon orang pinter gitu. Emang ada di sekitar rumah nenek gue banyak setan gitu yang suka jail-jailin gitu. Dan terus gue pernah ke rumah kosong itu di samping rumah nenek gue. Malam-malam lagi penasaran, kucing gue kalau malam suka ke situ. Jadi dia sama kucingnya suka ke rumah kosong itu yang di sebelah rumah neneknya. Oke. Terus ke situ kucing gue lihat ke atas rumah kosong itu. Ngapain lagi? Mungkin dia lihat-lihat jin-jin yang dekat rumah kosong itu. Dan lebih parahnya nenek gue pernah cerita. Oke. Jadi kucingnya itu katanya ngeliat ke arah ke atas gitu ya, dikira mungkin ngapain lagi kalau bukan ngeliat jin. Nah, parahnya lagi neneknya pernah cerita dulu emang tuh deket kamar mandi gue kuburan Arab bayi. Gue nggak tahu kuburan apaan. Pokoknya banyak deh yang suka kubur belang. Pokoknya banyak deh yang suka kubur belakang rumah. Asli cok, serem katanya gitu. Oke, gitu doang, tapi boleh lah.
Main coy, sini sendiri gua. Ih. Oke. Oke guys, thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, sampai akhir video. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena ini baru pertama kali buat gua. Oke. Thank you. Bye.